Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ada Zaki. Itu tema bagus tuh teman-teman. Bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai atau bertentangan. Ya, Zaki, silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar loh Hadis. Oke. Nah, apa ceritanya? Ya, Zaki, tadi tema kita sudah sampai kepada agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka agama Islam itu seharusnya dibubarkan saja. Karena merongrong kedaulatan NKRI. Kenapa pula dibubarkan? Karena ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada itu Edis, nggak ada yang diganti. Semua Oke, dengan... sekarang saya tanya, apa lambang negara kita? Lambang bendera merah putih. Itu bendera kita. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya, burung Garuda. Itu jangan Lambang, disamakan. tenang. Itu lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang Tenang. Menurut Muhammad harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Bentar, sebentar, tenang. Pergi ke kantor-kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda? Ada, itulah arti. Nah, menurut Muhammad itu harus diturunin itu. Mau saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin? Baik, saya tunjukin. Pantas kamu masih Islam. Baik. Nanti teman-teman kalau mau ngupload dirapikan ya. Waktu saya nyari-nyari begini jangan ikutan dimasukin juga. Males Anda mau mengedit videonya. Waktu saya lagi nyari hadis, itu dihilangin biar rapi videonya. Bentar ya. Bentar. Bahkan orang kalau menyimpan gambar itu disiksa sama api neraka itu ya. Perhatikan. Gak usah ditambah-tambah Edis ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ada sebuah hadis supaya tidak boleh ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup. Saya tunjukkan. Saya balikkan. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Rasulullah bersabda, ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa.
ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, "Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah, lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya 1 atau 2 bantal." Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih, patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua, bukan cuma 1 2. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula Edis ya? Iya Ya, terus. tahu. Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Nah, sekarang Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Anda sudah ngomong betul, berarti Anda sudah tahu. Saya balik dulu kameranya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang Edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya iya kalau kita ikut agama. Makanya Islam, saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda. Pancasila ini. Iya, saya ngerti beda Bang Zaki. Justru karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam Sekarang saya mau tanya, Bang, kita jujur ya Bang ya sama saya Bang ya. Bang Zaki, jujur sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini, ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam? Betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Iya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NII. Yang terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia, betul? Ya. Jadi nggak usah munafik kita bahwa memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Yang benar menurut Pancasila, agama Islam yang harus dibubarin. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Mana? Bukan agama Islamnya dibubari, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti agama Islam harus direvisi, betul? Bukan, Bhinneka Tunggal Ika kita diperbaiki dengan serapi-rapinya ikut ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia itu tidak ada lagi. Memang tidak ada dari dahulu. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Itu namanya kita egois tuh Edis. Nggak boleh seperti itu Anda. Iya, makanya saya bilang Bang, bertentangan. Gambarnya aja sudah bertentangan. Iya, Pancasila. benar. Bahkan menurut agama Islam nggak boleh ada foto Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena itu foto makhluk hidup. Menurut Muhammad nggak boleh. Gimana? Kalau foto boleh Mas Edis, tapi yang digambar itu macam patung dari kayu, itu dibuat macam Anda bilang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, hewan itu nggak boleh. Tapi kalau foto boleh. Foto boleh, baik. Saya akan tunjukkan ya beberapa ceramah Ustadz, karena kalau saya ngomong mereka nggak akan percaya. Nih ya. Nih. Apakah boleh memajang foto? Nih ya, perhatikan. Foto dalam rumah termasuk foto masjid. Sebentar ya, gini ya. Sebentar. Bolehkah memajang foto keluarga di dalam rumah?
Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Artinya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau dipajang gambar makhluk hidup. Mau gambarnya kiai, gambarnya wali, atau gambarnya siapapun, selama itu dipajang maka menyebabkan malaikat tidak masuk. Malaikat rahmah, pembawa kerahmatan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nggak boleh. Nih, saya tunjukkan lagi. Bukan cuma 1, 2, tenang. Bagaimana hukumnya memajang? Nah ya nih. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah, termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, ya, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah, termasuk foto masjid? Nggak boleh, Bang. Jadi kalau orang misalnya taruhlah dia camat atau bupati Muslim, nggak boleh ada di situ foto Pak Prabowo sama Mas Gibran, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, menurut Muhammad nggak boleh. Tidak akan masuk rahmat ke rumah, ke kantor bupati itu. Makanya saya bilang, Bang, ribet Bang. Anda jadi orang Islam tuh ribet, ruwet. Nah, dibilang, saya ngomong itu bukan asal-asal ngomong saya itu. Nggak mungkin saya itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Saya itu belajar 13 tahun, belajar agama Islam. Jadi kenapa Anda nggak masuk Islam? Udah paham? Karena saya tahu tidak mungkin agama itu benar. Bayangin coba, tidak boleh ada foto di rumah. Buat apa orang nyiptain itu kamera? Buat apa ada kamera di HP-mu? Bang, sudah saya bilang, jika kamu dalam 1 malam saja mau belajar, sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama Islam, Anda buka hadis, Anda buka Al-Quran, maka percayalah, besok pagi ketika matahari terbit, kamu akan panggil tukang loak, dan kamu akan suruh tukang loak itu mengangkat Quran dan hadis dari rumahmu. Bawa ini, bawa sana buat bungkus kacang. Oh, tidak percaya Anda dengan saya. Karena kita berbeda agama, tapi kita harus ada toleransi. Saya setuju. Kepercayaan kita Kalau itu saya setuju. Saya setuju. Saya setuju bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling bersinergi, satu sama lain harus berdampingan, hidup rukun dan damai. Saya setuju. Masalahnya, kenapa orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen? Kenapa orang Islam saja yang mengait-ngaitkan, yang boleh membahas-bahas isi agama orang lain? Iya, sebenarnya itu memang tidak boleh, karena kita udah diajari toleransi, damai. Tapi yang terjadi bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Pola pikir orang kan berbeda-beda, Edis. Tidak semua sama. Ya, masalahnya dibiarin oleh negara, malah difasilitasi. Loh, nih saya tunjukkan gambar. Saya berikan gambar. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa dan ini siapa? Tahu nggak? Itu Zakir Naik. Siapa? Zakir Naik dengan siapa? JK tuh. Ya, Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden di Istana Wakil Presiden. Lihat logo ini yang kuning ini. Ini lambang sekretariat negara ini. Ini foto bukan foto diambil di rumah pecel lele ya. Ini bukan ini. Tapi ini gambar di Istana Wakil Presiden. Istana yang kita bangun dengan keringat kita. Ya, tulang punggung kita sampai sakit encok bayar-bayar istana ini. Kerja siang malam kita banting tulang buat bayar pajak ini, diriin negara ini, istana ini. Nah, dengar, coba ya. Istana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dipakai untuk menyambut seorang ulama Islam. Namanya Jakar Turun. Apa yang Jakar Turun bahas di Indonesia? Saya tanya, Bang. Zakir Naik ngomong apa sih di Indonesia? Apa yang dia bahas? Banyak ada bahas masalah kitab, Al-Quran. Bang, kalau cuman Quran, hadis, yang dia bahas nggak masalah, Bang. Yang dia bahas Kristen. Yang dia bahas Kristen, Bang. Jesus is Muslim, brother. Bang, bagaimana saya tidak menanggapi, bagaimana saya tidak membuka mulut saya ketika orang Islam kelakuannya seperti ini. Lalu Anda bilang kita harus toleransi. Nggak boleh begitu, Bang. Bayangin nih. Nih ya, ini khotbahnya Zakir Naik di Indonesia nih. Bagi yang ngerti bahasa Inggris, ya. Nih, bagaimana ucapan Zakir Naik? Perhatikan. Anda nggak terima Anda Edis ya, Zakir Naik ya, seperti itu ya, nggak terima. Nah, bukan saya tidak terima.
tolong berikan saya juga hak untuk menjawab. Kenapa ketika saya menjawab saya dipersekusi, saya diancam-ancam? Kenapa? Harusnya kalau saya menjawab, bantah saja argumen saya. Tidak perlu harus mempersekusi saya, tidak perlu harus memenjarakan saya. Gitu loh, yang bikin saya kesel itu. Nggak adil ya? Menurut Anda itu Saya adil hanya ya? minta keadilan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, dikasih panggung nih. Ini Zakir naik nih, Bang. Nih, perhatikan. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ peace be upon him himself say that I am God, or where he said worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, Nih, saya akan tunjukkan lagi, Bang ya. Nih, saya balik dulu, saya perbesar ya, sebentar. Gimana cara memperbesar ini? Aduh, sebentar ya. Oh, ini harus dirotasi dulu ya. Sorry, saya agak ini. Mana rotasi HP ini? Kalau muter biar ini. Sabar, sabar, Bahasa sabar. Inggris. Nggak Gimana? ngerti saya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Iya, ini biar saya artikan. Sabar. Ini bagaimana caranya ini? Aduh, sebentar. Sebentar. Tolong sabar, beri saya waktu sebentar, sejenak ya. Ini cara membaliknya. Ini dia, saya balik dulu ya. Saya balik. Kemudian saya perbesar. Saya balikkan dulu kamera saya. Jesus Christ peace be upon him himself say that I am God, or where he said worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ peace be upon him has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ peace be upon him said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. And I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh, bayangkan berapa orang Bang yang nonton ini? Dan ya, saya perbesar lagi. I have read the Bible. Dan nih. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him himself say that I am God, or where he said worship me, Sudah 40.000 orang yang menonton di Stadion Patriot di Bekasi. Bagaimana ketika ada ulama Islam membahas agama Kristen, orang Muslim teriak Allahu Akbar. Dan kalian katakan dakwah. Ketika saya jawab, kalian teriakin saya Allahu Akbar. Memang sakit memang kalian ini. Oh, berarti menurut Anda itu tidak adil ya, Edi? Nggak adil. Coba saya boleh dong kalau Muslim bernarasi tentang agama Kristen, saya harus boleh juga bernarasi tentang agama Islam. Tapi Anda ini nggak boleh lari dari jalur ya. Nanti Bahkan saya bilang Bang Zaki, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Tunjuk, saya sudah berikan. Tolong buktikan bahwa saya fitnah, biar saya lompat dari Monas. jangan sampai menistakan agama. Iya, Karena saya tidak menistakan. Yang saya ucapkan semuanya ada dalil-dalilnya. Anda paham kemarin kata tentang Ahok masuk kan? Kan jatuhnya dia kan udah menistakan agama itu. Ya, Pak Ahok masuk itu gara-gara orang Muslim demo di Monas. Iya. Bayangin, jaksa, apa sih tuntutan jaksa? Tuntutan jaksa kepada Pak Ahok apa? Hanya percobaan. Artinya apa? Artinya tidak terlalu serius. Gimana? Bayangin, jaksa cuma nuntut percobaan, tapi hakim memutuskan 2 tahun. Apa nggak ngeri? Bahaya. Itu ngeri banget loh. Dia cuman bilang, sedangkan orang yang di depan dia aja muslim-muslim pada ketawa, gimana? Dia kan kejadiannya kan kalau nggak salah di mana? Di Jakarta Utara kan? Ya kan? Pulau Kapuk atau di mana itu kejadiannya? Kan udah lama sekali. Dia hanya bilang, jangan mau dibodoh-bodohi.
dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama yang menggunakan ayat Quran untuk keperluan-keperluan politik. Yang dibilang kan benar. Maksudnya dibodoh-bodohi oleh ulama dengan menggunakan Quran. Jangan mau seperti itu. Karena banyak juga di Kristen juga ada. Banyak juga pendeta-pendeta yang membodoh-bodohi orang Kristen dengan membawa-bawa Bible. Di dalam Islam juga banyak yang membodoh-bodohi dengan membawa ayat Quran. Tapi karena kalian demo ya di Monas ya begitu akhirnya. Padahal jelas yang dimaksud Pak Ahok itu cuman orang-orang atau oknum-oknum ulama yang membawa-bawa Quran. Di Indonesia nih sangat kuat sekali tentang agama Islam. Jadi makanya saya bilang kalau sempat ada menista agama itu memang langsung masuk. Ya sudah, di mana saya memfitnahnya Zaki? Coba gini aja Zaki, coba saya minta pengakuan dari kamu. Selama saya membuka forum diskusi lintas iman ini, pernahkah kamu mendengar, melihat bahwa yang saya narasikan tentang agama Islam ataupun Muhammad merupakan fitnah? Merupakan fitnah yang saya dengar selama ini, yang saya cermati selama menonton Edis. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Memang banyak mengikuti hadis, tapi kebanyakan ini saya jujur ya, kebanyakan Edis ini menyimpulkan. Coba satu itu. aja. Satu. Nah, contohnya macam Rob seperti Rasulullah. Itu anggapan Edis juga Rob, tapi di umat Islam itu tidak seperti itu. Satu poin itu. Nekat yang nyata Anda mengatakan itu fitnah saya. Baik, Zaki. Anda mengatakan kepada saya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kesimpulan saya. Apakah yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob adalah saya sendiri atau orang-orang Islam yang berdebat dengan saya? Baik, saya akan tunjukkan. Adakah lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kita mulai dari Yusuf PI. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain harinya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Baik, itu Yusuf PI, pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad adalah Rob. Pengakuan Daman Al-Mantiki, seorang pentolan APII asal Aceh. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oke, 2 ya Rob kalian, Allah dan Muhammad. Terus, pernyataan lagi dari Ar-Rasyid. Perhatikan, apakah Ar-Rasyid mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam? Perhatikan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Siapa lagi? Pendebat-pendebat Muslim yang berdebat dengan saya, yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Jadi yang bilang Muhammad Rob itu bukan saya, tapi Muslim lawan debat saya sendiri. Perhatikan, Tasik Ngaji, seorang YouTuber dengan 1 juta subscribers. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Jadi berhenti. Anda menuduhkan kepada saya bahwa tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya. Itu tadi siapa itu berbicara untuk Anda Edis, Yusuf PI. Mengatakan Rob itu untuk kamu saja, tapi bukan di forum-forum ceramah saya. Karena dia takut. Karena dia takut kalau mengatakan Muhammad Rob nanti hilang penontonnya. Itu sudah kita bahas lama Zaki. Jadi tuduhanmu terpentalkan bahwa saya mengatakan Muhammad Rob. Bukan saya yang bilang, tapi para pendebat Muslim. Silakan, tuduhan yang lain apa? Tuduhan yang lain seperti Rasulullah menggauli Aisyah di umur 6 tahun. Tapi di dalam hadis itu saya tidak pernah mengatakan Muhammad menggauli Aisyah umur 6 tahun. Yang saya katakan Muhammad menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Jadi Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berumur 9 tahun. 9 tahun menggauli, menikah 6? Ya. 6 atau 7 tahun dinikahi, digauli atau hidup berumah tangga 9 tahun. Benar atau salah? Benar, biar paham yang dibawa.
Coba yang mana, yang fitnah, yang mana? Di dalam ajaran agama kami, Zaki. Saya lihat forum-forum lain, Edis, makanya saya lebih suka menonton ini. Saya lihat forum-forum lain, banyak dia menyimpulkan terlalu dalam, bilangnya menikahi 6 tahun, menggauli 6 tahun. Bukan, dia tidak benar. Muhammad tidak menggauli Aisyah di umur 6 atau 7 tahun. Itu hanya dinikahi saja. Sedangkan hidup berumah tangga atau digauli berumur 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Di dalam agama kami, Zaki, dikatakan, jangan kamu bersaksi dusta. Jangan ucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nggak boleh. Itu. Nggak boleh saya ngomong-ngomong yang dusta-dusta tentang Muhammad. Nggak boleh, memang. Iya, yang fakta-fakta saja. Tetapi kenapa ketika saya mengucapkan fakta, di mana rumahmu? Mana alamatmu? Gimana? Kita nih, Edis, saling, ya saya berbicara sedikit. Kita nih saling menghargai sesama manusianya, utama ya, terutama sesama manusianya, saling menghargai satu sama baik, satu sama lain, saling damai. Jangan ada pertengkaran, perikukan. Saya di luar acara ini, di luar acara begini, kalau saya ketemu teman-teman saya yang Muslim, ketemu saudara-saudara saya yang Muslim, saya suruh masuk rumah makan, kita, makan enak, mau makan apa? Oh, jangan tanda tanya. Tapi makan ini babi ya? Oh, tidak dong. Karena saya tahu bagi Muslim babi itu haram, tapi kalau kepepet boleh. Iya. Kepepet boleh. Iya. Contohnya kepepet di saat di hutan sudah nggak ada lagi yang mau dimakan, nggak mungkin batang kayu dimakan, betul? Ya, artinya Muslim boleh makan babi kalau kepepet, betul? Boleh, tiba meninggal. Boleh. Kalau kepepet udah nggak ada lagi yang mau dimakan, itu juga diajari juga, itu memang ada seperti itu. Oke lah, Zaki. Baik, karena mudaratnya banyak itu apa kan? Oke. Mudaratnya seperti kalau kita meninggal kan mudaratnya lebih parah. Lebih baik kita makan babi, jadinya kita masih bisa bertahan hidup. Ajaran Islam itu sebenarnya netral kita bilang, tapi banyak orang mempersuliti. Sebenarnya sulit, banyak orang menetralkan. Oke lah, Zaki. Karena saya tidak dapati Anda bisa menunjukkan satu fitnahan terhadap agama Islam, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain, oke? Oke, siap. Baik, terima kasih Zaki. Selamat malam. Baik, cukup ya. Iya, teman-teman sekalian, coba kalian buat dulu sebuah daftar atau buat dulu sebuah catatan. Kamu pada waktu siaran pernah bilang begini, dan ucapanmu itu salah. Disitulah kamu harus lompat dari Monas. Nah gitu sebelum naik. Ya, coba ayo, Bu, jangan biar naik ke sini nggak ya. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Oh, sebelum naikkan lagi kita iklan dulu lah. Ya, teman-teman sekalian, ini sudah 2 jam, hampir 2 jam setengah. Teman-teman sekalian, kita di sini saya Edis TV itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Karena kita mau berapologet ini bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun. Seandainya kita berapologet setahun, 2 tahun, 5 tahun, kita nggak perlu mikirin pengadaan tempat. Kalian tadi sudah lihat, sudah nonton, yang baru-baru awal nonton, ketika ada Muslim datang, ya kan? Ya kan? Di mana alamatmu? Awas kamu ya, awas kamu. Karena begitu banyaknya persekusi, karena begitu banyaknya ancaman, karena begitu banyaknya ancaman pembunuhan terhadap saya, maka saya harus menyingkir ke tempat yang aman. Nah, di tempat yang aman inilah, teman-teman, saya punya kendala. Kendalanya banyak. Ya, kalau di tempat saya sendiri saya punya tempat tinggal, ngapain saya mikir-mikirin adanya tempat atau rumah apologet? Nah, karena saya di sini mengalami kendala-kendala yang demikian, nah teman-teman saya ada program tuh, program mendirikan rumah apologet. Supaya dalam waktu belasan tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, kita sudah punya tempatnya. Jadi kepada teman-teman yang mau berkolektor, yang ingin mau mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolektor di layar. Hati-hati teman-teman, banyaknya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Edis TV. Jadi kalau teman-teman mau berkolektor, mau support Edis TV, teman-teman harus muncul nama saya di situ, Edis. Kalau tidak muncul, berarti itu penipuan ya teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya, screenshot, biar tidak kehilangan nomor tersebut. Atau kalau mau ini, lihat ke profil saya, mampir ke profil saya, itu ada kok di situ. Ada sebuah link, nah itu biografi saya ada di situ.
siapa nama saya, di mana supportnya, ya. Bentuk Zelle juga bisa, teman-teman, kalau mau Zelle. Ada di situ. Bagi teman-teman yang di US, kalau mau Zelle juga ada. Ya. Oke, demikianlah iklan kita. Saya kalau iklan tuh orang-orang pada bubar, heran saya. Kalau tidak siaran, Bang. Kami sudah nunggu-nunggu, Bang. Kalau nggak siaran saya nggak bisa tidur. Giliran saya mau mengatakan kolektor, pada bubar. Banyak yang ngomong di bawah-bawah. Lihat tuh, Edis TV katanya ada kolektor-kolektian segala. Dengar. Yang namanya tempat itu kebutuhan dasar. Ya. Tempat itu kebutuhan dasar. Jadi saya rasa wajar-wajar saja kalau mengadakan tempat. Yang nggak wajar itu, contoh misalnya mau nambahin istri jadi 5, itu nggak wajar. Nambahin istri jadi 2, banyak kan ustadz-ustadz kalian begitu? Karena dia sudah ceramah, sudah banyak panggilan ceramah, lalu istri nambah 1, contoh siapa? Agim tuh. Kalau saya tempat itu kebutuhan dasar. Maksud lu mau berapa loket dari kolong jembatan? Nekat yang nyata Anda itu. Kalau hanya tempat, maksudnya kalau tempat itu kan kebutuhan dasar. Kecuali saya mau bikin misalnya mau nambahin istri jadi 3, jadi 2, jadi 5. Itu enggak, Bu, itu bukan kebutuhan dasar. Gitu. Atau saya misalnya mau mengoleksi mobil-mobil mewah. Kalau seperti itu baru boleh kalian bilang, oh itu nggak boleh. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan dasar itu wajar-wajar saja. Bahkan saya katakan jemaat-jemaat orang-orang Kristen kebutuhan dasar ya seperti tempat tinggal, mobilitas itu harus tanggung jawab kita kepada para gembala-gembala. Banyak pendeta-pendeta ya hamba-hamba Tuhan dia bahkan nggak punya tempat. Ya itu kebutuhan dasar. Tempat itu harus ada. Bagaimana dia melayani Tuhan tapi nggak ada tempatnya? Yang benar saja nekat yang nyata. Kecuali dia mau ngoleksi mobil-mobil mewah, itu nggak boleh. Kalau seperti itu nggak boleh. Tapi kalau hanya tempat tinggalnya, kendaraannya, itu memang harus ada. Karena kalau enggak dia gimana mau gerak? Gimana dia mau tidur? Gimana dia mau ada tempat? Mau Anda suruh tidur di kolong jembatan? Nekat Anda. Ya, yuk silakan. Kecuali pendetanya mau nambah istri, ya kalau itu buang, lempar ke laut. Iya, ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada, ini yang tadi naik nih Fajri ya. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus nih, Fajri. Ya Fajri, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan Fajri. Fajri, halo? Silakan ya, nyalakan kamera. Tolong dibantu Bang. Nyalakan kamera saja harus dibantu loh ini. Aduh. Silakan. Silakan. Nampaknya sinyal Anda belum beres nih Bang Fajri. Boleh ya Bang. Kalau nggak dibantu nggak bisa. Iya, nampaknya sinyal. Oke. Oh bisa sih. Apakah Anda bisa dengar suara saya? Mau 3 kali masih nggak beres saja sih. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Iya, dengan baik. Saya mendengar dengan baik. Coba, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, delay. Saya sudah bicara, suara saya sampai ke telinga Anda tahun depan. Nah, ini susah kita diskusi. Bagusin dulu sinyal, Mam. Sinyalmu bagusin dulu, nggak beres kita diskusi begini. Ya, aduh, susah. Sinyal. Pastikan sinyal Anda penuh, ya. Kalau sinyal Anda nggak penuh, kita susah mau ngomong. Gimana kita mau ngobrol? Suara saya Anda terima sebulan lagi, gimana mau ngobrol? Ya, Win, silahkan nyalakan kamera. Halo, Win. Halo. Silahkan nyalakan kamera. Muslim? Apakah Anda seorang Muslim? Enggak, bukan. Bukan. Lalu kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Silakan nyalakan kamera. Anda kalau naik terus nggak ada tujuan, kasihan yang nonton loh. Mereka itu pakai kuota nontonnya. Mereka beli kuota, beli paket data nonton.
Masa mau Anda suruh nonton kayak begitu? Jangan begitu. Kalau Anda naik gak punya tujuan, naik cuman cekik-cekikikan, janganlah ya. Kecuali Anda punya tujuan, apa yang mau Anda utarakan. Itu pun kalau nggak penting-penting ya jangan. Kalau Anda cuma naik, cuma ngomong semangat bang, semangat. Udah banyak ngomong semangat. Ya ngomong semangat sama saya udah banyak, saya udah nggak perlu kalau semangat doang. Ya, bukan sombong, bukan apa-apa. Teman-teman, saya bukan sombong, enggak. Saya jauh dari kesombongan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ali Almanak. Ali Almanak. Silakan Ali Almanak, nyalakan kamera Anda. Ali Almanak, nyalakan kamera, Bang. Jangan grogi, Bang. Jangan grogi, tenangkan dulu ya. Letakkan dulu HP gitu. Yuk, silakan. Ali Almanak. Hari ini ya, selamat malam Bang. Selamat malam Ali Almanak. Kamera nyalakan dulu. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya gimana Bang? Saya ada makanan. Waduh. Lapar Bang, lapar. Sorry ya sambil makan ya. Sih kerjanya ngomong aja. Iya capek Bang, lapar Bang. Ngoceh terus capek, lapar dan haus. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sambil makan lagi saya ini. Ntar saya isi minum dulu. Hari ini pembahasannya apa Bang? Tadi panjang lebar, kita udah bahas apa-apa aja. Sebenarnya tantangan saya dari dulu begini. Coba tunjukin satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Coba. Biar itu kita bahas. Yang sering saya dengar tuh dari live-nya Bang Edis itu tentang orang Islam menuhankan Nabi Muhammad ya, seperti itu ya. Itu lagi. Itu udah bosan Bang. Oh ya. Oke gini aja lah, nggak apa-apa lah kalau itu mau Anda, nanti saya disangkain lari lagi kalau bahas itu. Gini, saya mengatakan bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Lalu banyak di antara kalian salah paham. Kalian berpikir bahwa saya mengatakan orang Islam menganggap Muhammad sang pencipta. Tidak. Mempertuhan itu apa sih? Mempertuhan itu kan sama saja menjadikan Muhammad itu sesembahan seperti itu kan. Menjadikan Muhammad sesembahan. Maksudnya gimana? Artinya kami menyembah Muhammad gitu maksudnya. Menyembah itu apa? Menyembah itu kita menjadi hamba dengan yang mengikuti, mematuhi, mentaati dia. Ya. Oke. Baik. Apakah sebagai seorang muslim Anda harus menjadi hambanya Muhammad dengan cara mengikuti, mentaati dan mengikuti dia? Kalau mentaati ya wajib ya, karena Allah sendiri yang berfirman. Sebentar, jangan lari-lari ke Allah dulu. Anda mengikuti Muhammad, mentaati Muhammad, mengikuti perintah-perintahnya, betul? Betul. Oke, berarti itu mempertuhankan, betul nggak? Belum tentu kan. Baik, sekarang kita tes. Kalau ada seorang bernama Udin. Udin ini mengikuti setan, patuh kepada setan, mengikuti perintah-perintahnya, taat, takluk, tunduk kepada setan tersebut. Menurut Al-Quran, orang tersebut atau si Udin tersebut sedang mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Ya tentunya berarti dia mensekutukan Allah seperti itu. Mempertuhan setan atau mempertuhan Allah dia? Mempertuhankan selain Allah berarti. Oke, berarti dia mempertuhan setan. Kenapa dia mempertuhan setan? Perbuatan apa yang dilakukan sehingga kita cap atau kita simpulkan dia sebagai orang yang mempertuhan setan? Karena dia taat kepada setan tadi kan? Iya, karena dia taat, karena dia patuh, karena dia mengikuti setan tersebut. Makanya kita simpulkan dia mempertuhan setan. Sekarang saya tanya, orang Islam yang sejati wajib tidak taat kepada Muhammad? Wajib. Wajib dia patuh tidak kepada Muhammad? Ati Allah wa ati Rasul. Jawab simpel Bang, wajib nggak dia patuh kepada Muhammad? Wajib. Wajib nggak dia mengikuti Muhammad? Wajib.
Berarti dengan bahasa yang sama, maka orang tersebut mempertuhan siapa? Ya Allah lah, tetap Allah. Karena kan Pusing saya dengan omongan mereka ini. Makanya saya sudah bilang, Bang. Dengar, Bang, dengar. Ini ada gelas. Di dalam gelas ini berisi air. Kalau Udin minum, apa yang Udin perbuat barusan? Minum. Tapi kalau ada orang Islam, ambil gelas gini. Apa orang muslim lakukan? Oh, itu bukan minum, bukan minum. Itu pengecualian. Kalau muslim kalau begitu namanya bukan minum. Bang, sebuah perbuatan yang dilakukan itu definisinya tidak berubah sekalipun orang yang berbuat itu ganti. Kalau Udin tahluk sama setan, patuh sama setan, mengikuti setan, berarti si Udin tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? ya. Kalau muslim sekarang, patuh sama setan, taat sama setan, mengikuti setan, berarti seorang muslim tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya nggak? Ya. Nah, sekarang setannya sekarang yang diganti. Kalau seorang muslim patuh sama Muhammad, taat sama Muhammad, tunduk sama Muhammad, mengikuti Muhammad, berarti siapa yang dijadikan sebagai Tuhan di situ? Tapi kan Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan setan, Bang. Saya nggak menyamakan dia dengan setan. Yang saya tanyakan perbuatan seorang muslim tersebut terhadap Muhammad, itu namanya mempertuhan. Susah ngomong sama kalian ini. Kalian pikir mempertuhan itu menganggap Muhammad pencipta alam. Bukan itu maksud saya. Yang bilang Muhammad pencipta alam siapa? Cuman kalian pertuhan dia dengan cara kalian menaklukkan diri kepadanya, dengan cara kalian perlakukan dia sedemikian rupa. Tapi di dalam Quran, di dalam Quran ada nggak? Ada nggak orang-orang yang mempertuhankan ulama? Nggak ada, Bang. Coba baca surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Sebentar. Heran, ini tema udah dibahas berulang-ulang, udah ratusan kali. Masih belum paham juga. Orang kalian aja nggak tahu mempertuhan itu apa. Saya ambil makan, teman-teman. Di Al-Quran itu kata-kata Rob itu bukan berarti itu artinya hanya Tuhan, Bang, tetapi bisa jadi Rob itu bisa Tuhan, bisa Oke, Tuhan, kita baca aja terjemahannya. Coba Abang baca terjemahannya tuh. Baca terjemahannya coba. Ada Tuhanku, ada Tuhanku gitu. Oke, coba baca terjemahannya. Surah berapa tuh At-Taubah? At-Taubah 31. At-Taubah itu surat yang ke-29. At-Taubah itu surat nomor urut 29. Ayatnya yang ke-31. Kalau di Al-Quran ini kita carinya harus sabar, Bang. Iya, karena Anda nggak pernah buka Quran. Kalau Anda sering buka Quran, pasti udah Anda buang Quran ke tong sampah. Yang membuat Anda masih percaya Quran adalah karena Anda jarang membukanya. Makanya Anda masih percaya isinya benar. Iya, enggak gitu, Bang. Saya ini kalau Al-Quran ini Anda suruh buka Quran bingung. Coba. Itu udah banyak yang ngomong, Bang, tema ini udah bosen, Bang. Ini udah sering banget tema ini. Saya heran kok masih aja Anda tanyain. Coba Bang buka di Google. Ya sudah, dibawa dulu. Dibawa dulu, Bang. Anda suruh buka Quran aja nggak ketemu. Nyari surat At-Taubah aja nggak ketemu. Pantesan Anda nggak ketemu, di situ ada orang mempertuhankan alim ulama. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya. Sebentar. Ini ada terlalu banyak orang yang naik nih, teman-teman. Ada 74 orang yang mau naik. Kita kasih naik ada Snow White. Memang ada Snow yang bukan White. Snow White, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Shalom Bang Edis. Shalom Snow White. Sorry, aku bentar aja naiknya Bang Edis. Aku maaf mengganggu bentar. Aku bentar aja. Aku mau jelasin sesuatu soalnya. Aku naik bentar, di sini Snow White, sebentar. Saya tanya dulu. Anda ini Kristen? Kristen. Trust the Lord. Oke, kenapa Anda mengajukan permintaan naik?
Karena saya tuh sering banget dikirimin live-nya Bang Edis sama followersnya Bang Edis. Dan kemarin itu ada beberapa followersnya Bang Edis yang marahin saya. Karena apa? Karena kemarin saya naik di live-nya Yusuf PI gitu. Oke. Jadi gini Bang Edis ceritanya, saya nggak pernah lihat perdebatan agama di TikTok sebelumnya, tapi kemarin kami ada Bible study online dan teman saya ada yang membahas tentang perdebatan agama di TikTok lah. Mungkin karena itu makanya live-nya Yusuf P itu lewat di beranda saya, dan di situ kan ada tulisan Tuhan Kristen COD gitu. Tuhan Kristen COD atau juru selamat kok nggak selamat gitu kan. Nah, COD itu apa? Aku nggak cash on delivery atau aku nggak tahu maksudnya, tapi aku tanya maksudnya itu COD apa? itu kan bahasa jual beli, cash on delivery. Maksudnya dibayar di tempat. Maksudnya gimana? Mungkin kayak gitu. Intinya aku banyak nanya ke dia. Terus waktu pertama kali kan aku nggak ada persiapan karena aku memang bilang aku bukan mahasiswa seminari, aku juga bukan pendeta dan aku nggak bisa menjawab banyak pertanyaan. Cuman aku pengen tahu kenapa dia tulis kayak gitu. Terus banyak hal yang aku nggak bisa jawab. Nah aku dimarahin nih sama followersnya Bang Edis. Kemudian aku turun lah kan. Seminggu belakangan aku catat semua apa yang dia bilang, tuduhan-tuduhan dan pertanyaannya ke Kristen. Aku catat dan aku siapkan jawaban beserta sumber dan ayat Alkitabnya gitu. Aku juga tanya ke pendeta dan segala macam. Tapi ternyata ekspektasi itu berbeda. Ternyata motivasi aku dengan dia itu berbeda. Motivasi dia adalah berdebat. Nah, motivasiku adalah menjawab tuduhan dan pertanyaan dia. Nah, kalau aku sudah menjawab pertanyaan dan tuduhan dia melalui ayat Alkitab dan dia tetap dengan perspektif dia mengartikan ayat Alkitab lewat perspektif Muslim, itu bukan urusan kita. Itu kan tidak bisa dipercaya ya Bang Edis ya. Ya, lalu dan dia juga kesimpulannya? Kesimpulannya followersnya Bang Edis itu marah karena aku nggak nyerang balik tentang apa yang dipercaya oleh Muslim. Nah, menurut aku nggak mau kayak gitu. Jadi kan. begini, memang begini, karakter orang itu masih macam-macam. Ada yang modenya itu, makanya dalam tim kesepak bolaan, kesebelasan itu, ada yang penyerang, ada yang bisa dia bertahan doang, ada yang dia bisa menyerang juga, macam-macam seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Muslim bikin pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang sama itu harus dibalikin ke dia. Contoh. Misalnya, apa tuduhan Muslim? Kata Yesus, ini tuduhan Muslim ya. Yesus bilang katanya, perempuan tit, tahu kan? Nanti kalau saya katakan di ban nanti kita. Itu akan masuk surga. Nah, itu harus kita bantah. Karena dia tidak kutip ayat itu dengan lengkap. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, perempuan-perempuan yang demikian rupa itu, ya, SNDEL itu, akan masuk kerajaan surga lebih dulu daripada pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena apa? Karena ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Begitu. Jadi poinnya itu adalah perempuan-perempuan yang demikian bertobat sehingga mereka masuk kerajaan surga lebih dahulu daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, setelah Muslim bikin tuduhan begitu, metodenya harus dibalikin dengan pertanyaan yang sejenis. Di dalam agama Islam gak ada pertobatan. Dalam agama Islam, pezina, pencuri masuk surga asal ngucapin syahadat. Tunjukin ayatnya. Nih, produk ajaran Muhammad. Di dalam ajaran agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan 2 kalimat syahadat gak usah diucapin. Nanti kalau diucapin dipotong video saya, dikatakan saya masuk Islam. Itu kerjaan mereka. Video saya banyak dipotong-potong sama mereka. Nah, di dalam agama Islam tidak ada pertobatan, yang ada ucapkan syahadat, masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya kata Muhammad, walau dia berzina, walau mencuri masuk surga. Nah, itu metode untuk berdebat. Jangan jawab terus. Tapi ada yang Kristen begitu, itu pun tidak saya salahkan. Itu metode dia, begitu. Ada Kristen itu ada. Ada. Bang Edis. Maksudnya, ya kalau mau Bang Edis dengan cara menjawab mereka dengan mempertanyakan itu Bang Edis. Kalau aku nggak mau menyerang mereka, aku cuma menjawab. Dan itu pun juga saya paham. Mau naik turun, gitu. Saya paham. Gini, mungkin keadaan Kak Snow White mungkin White masih di negeri Konoha, masih di tempat yang banyak mayoritas Muslim. Jadi memang kalau menjawab Muslim memang resikonya begitu, dipersekusi. Tapi intinya gitulah, kalau metode yang baik. Kapan-kapan kita akan buka kelas apologetika. Jadi ini penting begitu. Di gereja itu tidak ada salah satu mata pendalaman Alkitab yang seperti ini. Ini penting karena pasti Islam ini akan bertemu dengan Muslim ketika berbicara tentang iman. Kita bicara iman doang ya. Gitu.
Tapi kalau hubungan apa namanya kemanusiaan, kita tetap harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita kepada yang Muslim. Tapi kalau ngomong soal iman, kita nggak bisa kompromi, begitu. Kita jawab mereka, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kelas apologetika seperti itu. Makanya rumah apologet ya, kalau belum berdiri, kepala saya masih pusing kepala saya. Saya belum pernah. Seperti itu. Gitu ya, Kak Snow White ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Bang Edis promosi. Oke siap. Pak Bang Edis tadi promosi yang di US dan segala macam. Siapa tahu kalau ke US bisa ketemu Bang Edis. Bisa belajar. Bisa. Kalau main ke sini bisa, kabarin saja, bisa inbox saya. Oke? Oke. Saya turunkan ya. Oke, shalom. Shalom. Ya, kita lanjutkan yang kembali lagi ya. Kita lanjutkan kembali lagi. Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya. Tidak tahu. Ya, silakan Liana. Nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama gak kelihatan, kemana aja? Lama ya? Ya. Sorry ya teman-teman, saya sedikit kelaparan teman-teman. Iya, sambil makan. Ya, sorry ya. Bentar Bang Edis. Ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan, atau 2 kali nih. Sering? Minum sering? Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. Saya banyak kemarin yang banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasanya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Betul. Sampai sekarang Gus Adamnya nggak naik kemari nih. Saya mau pengen ditunjukin tuh mana inboxnya begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Kalau akun dibikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkap aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang Edis. Saya nggak laku ya. Maksud saya begini. Ada sebuah akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam, padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Liana. Pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? Nggak tahu ya, pemilik akun Edis TV palsu. Ya, gini Liana, satu hal orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya. Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul ya. Yang iya saya iya. Iya, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana saya Muhammad seorang yang berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Iya, kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba tuh. Di dalam Al-Quran. Ya. Baik, saya akan bukakan. Apakah menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Baik, bentar ya. Saya akan bukakan Qur'annya. Perhatikan. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edis, sebentar ya. Nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti buka, saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa? Ayat yang kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba.
Yang mana ini? Saya sebut Iya, yang oke, mana? oke, so Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Iya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu 2. Coba bacakan. Liyagfirolakallahu Artinya, percuma baca artinya Arabnya. aja. Orang nggak Oke. ngerti. Artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad Berarti Muhammad berdosa nggak? berdosa, tapi berdosa dalam akrobat. Ini jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita bukan terjaga bahas dari dosa yang seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Oke. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Agar Allah mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke. Berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Iya, memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang Iya, berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa. dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba dosa saya itu pengen kan kamu mungkin buat pengakuan. Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, Oke. tidak memohon ampun. Gini Lina, Dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali nanti saya dihujat. Ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh. Coba Lina, Bisa aja, saya bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Iya. Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus. Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang ke-17 apa bunyinya? Ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju?
Di sini setuju. Oke. Menurut Al-Quran orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita ulang-ulang terus nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Gak begitu ya. Oke, gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia. Oke. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang. Oke. Mana yang lebih pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? Semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak nanya semuanya nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya yang berdosa atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Ya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain, berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Lina, gimana Bang Edis? Gini, kalau kamu masih menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh Bang Edis ini. Ya menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau itu menurut kamu, masalahnya ya, Islam tidak boleh menurut kamu. Gimana sih? Pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi nih ya. Kalau saya ngomong harus pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Tidak kan? Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya kuat. Sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya. Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia? Betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, berat saudara. Analoginya kok begitu? Kok begini? Lina, Muhammad kena pengaruh sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke Bang Edis, oke terima kasih Bang Edis. Nanti saya coba pelajari lagi ya. Baik. Saya harap. Pas naik lagi saya membantah ini ya Bang Edis. Baik. Kalau kamu naik, coba berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum berubah. Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Makasih Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja.
Iya, silakan ya teman-teman lain. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nelpon saya atau apa. Ketika saya sedang live, saya tidak bisa nerima telepon. Kalau ada yang nelpon pasti saya reject. Saya mohon maaf teman-teman. Karena kalau saya angkat, putus acara kita ini putus selesai. Ya, jadi teman-teman jangan menelpon saya ketika saya sedang live, oke? Mohon maaf. Nanti pasti setelah live saya akan menelpon balik, oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita iklan lagi nih teman-teman ya. Iklan terus juga, saya bosan juga teman-teman ya. Teman-teman kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir aja ke profil ya, ke Beranda. Hati-hati banyak akun palsu ya teman-teman ya. Di luaran sana banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV. Kalau ada Edis TV, inbox kalian, minta nomor HP lah, minta ini, minta itulah, langsung blokir. Karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Saya tidak punya akun di Facebook, saya tidak punya akun di Instagram. Saya hanya punya akun di TikTok dan YouTube. Akun saya yang asli di YouTube cuma 1. Akun saya di TikTok yang asli cuma 2. Selain daripada itu saya nggak punya. Jadi hati-hati kalau teman-teman dapat inbox, dapat pesan dari Facebook, ya, maupun dari TikTok, tolong periksa apakah itu akun saya asli atau tidak. Kalau ada Edis TV yang tiba-tiba inbox, minta nomor HP, minta melakukan ini dan itu, langsung blokir karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Ya, seperti itu pengumuman dari saya. Oke, kita kasih yang selanjutnya ada Angel atau Angel ini. Mudah-mudahan Angel, bukan Angel ya. Ya, silakan. Angel Octoria. Angel Octoria, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Iya, ternyata bukan Angel, ternyata Angel. Baik, kita turunkan ya. Kalau Angel kita turunkan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada, sebentar ya. Sebentar. Sabar ya, Saka Arfah. Bentar, Saka Arfah di mana tadi? Saka Arfah nih ya. Saka Arfah. Rajul Ajim, oke, Rajul Ajim. Astagfirullahaladzim. Ya, Rajul Ajim, silahkan nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya. Bentar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ini malam minggu ya teman-teman ya, malam yang panjang. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Ya silakan. Bentar. Jaringannya masih ini, bentar ya. Ini bukan masalah jaringan Bang, Anda suruh nyalakan kamera itu. Sabar dulu. Sudah ada itu di layar Anda, silakan Anda terima saja. Oke. Lama. Oke, baik Rajul Ajim, nanti Anda. Oke, baik, sudah. Oke. Sudah ganteng Bang, tenang, sudah ganteng, sudah tampan. Baik. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini kan diskusi Islam Kristen ya. Kalau saya tanya dulu, Anda Muslim? Edis nih, kalau Muslim. Silakan. Kalau saya bertanya iman Kristen boleh? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Boleh, silakan. Bentar ya, sebentar. Di Lukas 22 ayat 69. Lukas 22 69 ya. Bisa. Di situ dikatakan Yesus, itu perkataan Yesus. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah Bang. Itu nggak ada hubungannya sama Allah Bang. Oke, Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Allah itu ada terjemahan dari bahasa Yunani Theos. Jadi pertanyaan saya. Sebentar, saya buka dulu. Lukas berapa Bang? 2269. Ada berapa Yesus? Lukas 22. 22 ayat 69. Ayat 69. Baik. Saya juga buka data di sini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Pertanyaan Anda apa? Ada berapa Yesus? Pertanyaannya nggak nyambung dengan Yesus berkata. Dengar dulu. Yesus. Kok pertanyaan Anda ada berapa Yesus? Gimana sih? Makanya Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, ke aspal. Jawab dulu. Di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus lagi berkata sama muridnya. Terus yang duduk di sana itu siapa? Baik. Begini Bang, begini. Jadi, kalau Anda membaca Bible, ya, perkataan lagi. Loh, tadi mau dijelasin tapi udah ketawa-ketawa. Boleh saya jelaskan? Anda bertanya kan? Baik. Di sini saja lawan bicara dari Yesus itu tidak punya pikiran setulul seperti Anda. Mereka saja tidak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Dengar dulu, dengar. Kata sudah duduk itu, sudah duduk atau belum? Sudah duduk. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, ketika itu dia berbicara, siapa yang duduk di sana yang mulai sekarang itu sudah duduk? Iya, makanya begini Bang, perkataan Yesus hancur kau. Hancur. Beri jawab tapi gini. Babak belur. Harinya jangan tinggi-tinggi. Ya, jadi perkataan sudah di dalam. Kata mulai sekarang dulu, definisi kata mulai sekarang. Boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Baik. Jadi kata-kata sudah terjadi atau perfect tense di dalam Bible itu punya makna bahwa itu adalah sebuah lagi. Ya udah Anda di bawah saja. Anda tidur di bawah sana. Di bawah Anda tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Mau ditanya, mau dijawab ngeles lagi. Begini teman-teman. Di dalam Bible ketika Yesus berbicara atau Bapa di surga berbicara, itu sering menggunakan kata-kata perfect tense. Tahu nggak perfect tense? Kata-kata yang sudah terjadi walaupun itu belum terjadi. Kenapa begitu? Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda baca-baca Bible, walaupun belum terjadi tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena di mata Tuhan itu memang semua sudah terjadi. Di mata kita belum terjadi. Kalau di mata Tuhan sesuatu itu sudah terjadi, makanya ada kepastian ketika Tuhan berbicara. Ya kan? Seperti itu, bahasa-bahasa Bible harus Anda pahami. Nanti saya kutip juga begitu di dalam bahasamu, kan? Kamu tahu nggak? Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwa Tuhan memang sering menggunakan kata-kata yang sudah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi dalam sudut pandang kita. Itu menekankan sebuah kepastian yang pasti terjadi, seperti itu ya, teman-teman ya. Namun demikian ya, pengertian bahwa anak manusia ya sudah duduk itu juga sudah terjadi juga karena memang Yesus sudah memerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah, teman-teman. Jadi ketika ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan itu maksudnya Yesus memerintah, memegang tongkat pemerintahan. Dan Yesus memang sudah memerintah. Ya, seperti itu. Sekarang pun Yesus memerintah. Kalau Yesus ada di dalam hati Anda dan mengendalikan Anda, memerintah Anda, berdaulat atas diri Anda, itu Yesus sudah memerintah itu. Ya. Makanya kerajaan surga itu sebenarnya ya sekarang ini seperti itu. Ya, walaupun nanti kesimpulannya atau eksekusinya nanti di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu iman orang Kristen ya. Saya jarang bahas-bahas iman, teman-teman. Kenapa saya jarang bahas-bahas iman? Karena yang bersifat iman itu kita susah mau ini kan. Seperti di surga Anda nanti ada beda mbak. Bantah tidak mampu, bisanya ngambek marah. Coba bantah teman-teman, bantah. Oke, kita kasih naik lagi ada Nini Wahyuni. Coba kita kasih naik ada Nini Wahyuni. Nini Wahyuni, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nini Wahyuni. Iya Bang Edi, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera. Jangan bernapas di mikrofon, Bu Nini. Supaya tidak seperti ini. Iya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah
ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus. Iya, dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah? Apa? Terserah, apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja. Yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja udah lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, nih orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, ku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis menunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya, minta kirimin itu Injil. Nah, di situ keluarga udah pada gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah. Meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Menunjukkan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya.
Kan gitu kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edi sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Aku tunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu. Tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kok kayak sungguh nekatnya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Dan apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu yang ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga. Itu dulu ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah.
Dulu zaman saya masih download itu masih baru Kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Nah, sekarang udah selesai itu dari Kejadian sampai Wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal kan uang mau bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Qur'an yang kalau di Injil ada pencahayaan itu, petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi tuh, betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu ada cara menggauli istri. Itu Islam. Cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah Muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenaran ya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis. Ada salam dari Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV, itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu salamnya dari Bang Fajar. Terima kasih banyak-banyak. Oke, terima kasih Kak Nini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Shalom. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker. Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya, biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya, itu saya ketika dia kata Mamat itu saya jadi nggak enak sama orang-orang yang sudah memperingati saya, karena sudah banyak diperingati saya teman-teman. Bang, kalau ada Muslim begitu bang, jangan dipaksa nanti dia ngomong begini, nanti jadi kecelakaan bagi dia loh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, ada sebentar Al-Farisi, udah lama nunggu dia ya. Al-Farisi Al-Habsyi. Al-Farisi Al-Habsyi, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga Al-Farisi Al-Habsyi. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, Bang. Apa, Bang, yang mau Anda utarakan nih, Bang? Bang, ini saya bisa bertanya, Bang? Boleh, silakan. Bertanya tanpa melihat buku, Bang, tanpa melihat data. Bertanya tanpa melihat data. Silakan. Abang kenal Yesus tidak? Ya. Kenal di mana, Bang? Kenal di dalam Bible. Oh, kan dibilang tadi tanpa data. Saya heran, saya masih cari orang Islam yang waras tapi belum dapat. Kenapa kalau ada orang Muslim, saya berharap itu dapat pertanyaan bagus, tapi pertanyaannya macam begini. Bang, coba saya tanya balik sama Anda nih. Sebentar, saya tanya balik sama Anda. Anda kenal Muhammad? Bang, sebentar, ini bagian daripada menjawab saya. Anda mau saya menjawab kan? Sebentar. Ini, Bang. Anda mau saya menjawab? Belum menjawab. Silakan, selesaikan pertanyaan Anda. Silakan selesaikan pertanyaan Anda. Kenal Yesus tidak? Kenal. Nah, kenalnya dari mana, Bang? Stop dulu. Kenalnya dari mana? Saya sudah bilang, jangan kamu ulang lagi. Tadi saya bilang dari dalam Bible. Saya tanya sama Anda. Anda kenal Muhammad? Mungkin, Bang. Tanya jawab dulu. Apakah Anda kenal Muhammad? Mau dibilang kenal pasti Abang tidak percaya, Bang. Bagaimana sih? Saya bukan masalah percaya atau tidak. Dengar, Anda kan tanya kepada saya apakah saya kenal Yesus. Yang Anda maksud mengenal itu bagaimana? Ya tentu mengenal. Mengenal bukan dalam pengertian saya pernah ketemu ngobrol-ngobrol, bukan begitu. Berarti baik, makanya saya ingin memahami apa yang Anda maksud dengan mengenal.
Baik. Saya mau tanya sama Anda. Tenang, tenang. Apakah Anda mengenal Muhammad? Mengenal, Bang. Mengenal. Dari mana Anda kenal Muhammad? Aku mengenal dengan diriku sendiri, dengan perjalananku sendiri, Bang. Oke, siapa nama istrinya? Istri siapa, Bang? Istri Muhammad. Aisyah. Aisyah. Dari mana Anda tahu itu? Itu kan cuma kata-kata. Bang, begini, Bang. Jangan standar ganda. Anda ini standar ganda loh. Anda kenal Muhammad dari buku. Sama, kami mengenal Yesus dari buku. Karena itu berisi kesaksian dari para saksi mata tentang siapa, bagaimana, dan apa sosok Yesus itu. Diberitakan oleh para pemberita Injil, yaitu murid-murid daripada Yesus. Ya. Apa yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Itu pemberitaan daripada murid-murid. Bang, gitu caranya kami kenal Yesus. Berarti Anda hanya melihat contoh, berarti cuma mendengar dengan membaca apa yang perkataannya orang-orang terdahulu sebelum apa. Iya, lalu memangnya Anda dapat dari mana? Memangnya Anda dapat dari mana selain daripada itu? Jadi begini, Bang. Sebentar. Anda kenal Muhammad dari mana kalau nggak dari buku itu? Al-Quran itu, Bang, adalah contoh bagi dirimu. Hanya lambung, Bang. Yang saya tanya, Anda kenal Muhammad itu dari mana kalau dari tidak membaca buku-buku tentang Muhammad? Sirah Nabawiyah, Al-Quran, hadis. Lalu Anda tahu dari mana? Kenali dia itu, Bang, di dalam diri setiap jiwa. Jangan sulit. Bang, satu pesan saya. Kurang-kurangin membenturkan kepala ke aspal. Oke? Selamat malam. Susah ngomong sama Anda ini. Aduh. Tolong teman-teman ya. Yang naik, cobalah yang agak warasan dikit yuk, ya. Aduh, ngajukan pertanyaan. Pertanyaannya kayak begitu. Bagaimana sih? Isnania, Nia. Siapin panadol, kirimin Paramek, Panadol. Kasih Paramek, Panadol, Dekol gitu. Ya, Isnania, silakan nyalakan kamera Anda. Isnania. Iya. Jangan ngambek. Okay. Ya, nyalain kamera. Enggak ngambek. Oke, ya, silakan nyalakan kamera. Isnania dari mana? Dari Brebes. Kalteng. Oh, Kalteng. Nyongkro dari Brebes. Kalteng, Kalimantan Tengah. Nyongkro dari Brebes tadinya. Ya, silakan. Isnania seorang Muslim atau bagaimana? Enggak, dari Kalimantan Tengah, Barito Utara, jauh. Barito Utara. Oke, Muslim. Awalnya. Oh, awalnya Muslim, tapi sudah jadi orang Kristen. Awalnya Muslim. Kayaknya delay suara kita, teman-teman, delay. Isnania, suara saya itu tidak Anda terima seketika. Delay. Coba perbaiki dulu sinyal, nanti kalau sudah bagus bisa naik lagi ya. Kenapa? Iya, delay. Tahu delay? Mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik, liatin sinyal kalian. Sinyal kalian liatin dulu. Kalau merah atau hanya 2 bar, 3 bar, jangan naik. Nanti nggak kuat. Ya? Oke? Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, busway. Ini sudah 3 jam 40 menit, teman-teman. Rehat dulu ya. Capek, teman-teman loh, capek. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti
sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.